Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Pak. Ini sudah kumpul semua belum ya? 14. 17 kan harusnya ya? Saya absen aja ya, boleh? Tuh. Boleh, Pak, boleh. Gista ya. Gista Rangguna Putri. Hadir, Pak. Ya. Wendy Nur Hermansyah. Wendy, nggak ada ya? Join. Kemudian Adinda Lutfia Balkis. Ada Adinda? Belum ada. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Terima kasih. Andrian Satria Karim. Hadir, Pak. Muhammad Raihan Zulfikar. Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Kasih. Terus Abdullah Huzaifi. Atta Esa Nugraha. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Nana Irmanto. Hadir, Pak. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Singgih Prasetyo. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Maman Sulaiman. Ada yang belum di absen? Semua ya. Ya, bisa kita mulai. So.
Ya. Eh, ini mata kuliah data science ya, bener ya? Iya, Pak. Yang sebelumnya pengampunya Pak Muhammad Yusuf, ya betul. Ya kebetulan saya dosen baru di TTS, jadi menggantikan Pak Muhammad Yusuf. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, lahir di Tangerang, asli ya, Tangerang asli, tahun 1985. Eh, Pendidikan saya S1 di STEM Mitra Harja, yang sekarang berubah menjadi Universitas Mitra Harja. Itu pada tahun 2007. Kemudian S2-nya di Universitas Amikom. Ya, Maret Maret tahun ini, tahun 2023 saya. Kemudian ini nomor handphone saya 0852 1253 4320. Dan ini email pribadi saya sambahri@gmail.com. Pekerjaan saya sekarang saya eh, selain menjadi dosen, saya di ASN ya, di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai ASN. Jabatannya Pranata Komputer ahli pertama. Ya. Sebelumnya saya di Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2019 sampai 2022. Sebelumnya lagi saya di dinas di Badan Kepegawaian Pendidikan ya. Kalau dulu itu BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Sekarang BKPSDM. Jadi alhamdulillah saya sudah lama di Tangsel ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelum lanjut, mungkin Pak Yusuf itu sudah menjelaskan ya tentang data science ini. Nah, mungkin saya akan coba mengulas atau share satu buah video yang menurut saya bagus. Kita coba sama-sama menyaksikan videonya.
Maaf Pak, telat join. Ya, lanjut. Suaranya Pak. Oke, itu tadi video ya atau dari YouTube ya tentang data science. Kita tahu sehari-hari kita sering menemukan ya tanpa disadari gitu. Ya, sistem rekomendasi itu pada yang sering sekali apa terlihat gitu pada saat belanja ya di e-commerce di Shopee atau Lazada atau media. Jika kita mencari produk misalnya handphone atau apa, nanti ketika kita buka lagi itu langsung muncul. Jadi dari itu ada yang tahu nggak bisa seperti itu? Kenapa gitu? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kita santai aja ya teman-teman ya. Kalau belajar sama saya santai saja. Jadi Mungkin Mas Wendy, ya gimana? dia izin telat masuk Pak, barusan baru Oh, masuk. ya siapa? Wendy ya? Iya Pak. Wendy. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Gitu ya. Kita lanjut dulu aja. Ya. Jadi si data science ini eh, dengan sistemnya gitu ya. Sebenarnya mengumpulkan data gitu. Jadi kebiasaan. Jadi misalnya kita cek kita mau belanja handphone gitu ya. Nah, si pencarian itu disimpanlah sama si aplikasi itu. Disimpan sebagai data historinya. Gitu. Makanya kenapa muncul rekomendasi untuk ditayangkan lagi. Gitu. Nah, itulah data science ya. Sebagian kecil. Tapi kalau yang sudah luas lagi nanti bisa di dalam alat gitu ya. Seperti ini ya, pada bidang pertambangan gitu. Dia bisa ngecek alatnya nanti ada kerusakan atau tidak gitu ya. Itu seperti itu. Oke, lanjut ke paparan. Ini biasanya break jam berapa? Maghrib. Maghrib, Pak Pak. Yusuf biasanya pas ajan maghrib ya. Ya, beberapa menit lagi ajan maghrib, Pak. Oh iya, siap. Saya bakal banyak tanya ya karena saya masih baru juga di TTS ya. Jadi harap dimaklum gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu di TTS yang mungkin bisa dikabari gitu ke saya. Nah,
Ini kontrak. Ini kontrak perkuliahannya ya, bener ya? Ini ya, UAS 30%, UTS 20%, tugas 30%. Nah, bicara tugas, itu sudah ada yang submit tugas yang minggu kemarin dari Pak Yusuf. Itu ada 7. Baru 7. Yang 7 orang lagi nggak ngumpulin berarti ya. Gitu ya. Coba ditanyakan gitu ke Pak Yusufnya itu apakah masih bisa menyusul atau tidak. Gitu. Di sini ada ketua kelasnya nggak, Punten? Mas, Biasanya Pak Fajar, Pak. Mas Fajar Mas sama Mbak Fajar. Gista. Oh, Mbak Gista sama Mas Fajar. Boleh nanti WA ke saya ya. Gimana, Pak? Ketua kelasnya boleh WA ke saya ya. Iya, Pak. Boleh chat ke saya. Baik, Ini Mbak. nomornya. Ini nomornya ya. Biar nanti kita komunikasi. Atau ada grupnya ini? Gak ada? Belum, Mbak. Oh, belum. Ya, jadi nanti ketua kelasnya bisa menghubungi saya nanti ketika ada tugas atau ada info apa. Jadi saya nginfoinnya langsung ke ketua kelasnya. Ya, ini nomor saya Mas. Nanti di Baik, Pak. masukkan aja. Sudah saya capture. Ya, oke. Presensi 15% ya. Nah, mungkin sudah disampaikan ya sama siapa Pak Yusuf ya terkait data science. Tapi nggak apa-apa ya mengulas sedikit gitu. Apa itu data science? Ya, terus ya tentang data itu. Jadi di sini ada what is data science gitu ya. Nanti ada apa sih data itu gitu. Tipe data itu apa aja? Sumber data itu apa? Gitu ya. Kita akan coba jelaskan sedikit. Nah ini data. Dengan munculnya internet, peran komputer sebagai perangkat penanganan data meningkat gitu ya. Jika Anda memikirkannya, ketika sekarang lebih banyak penggunaan komputer untuk pemrosesan dan komunikasi data dibandingkan komputasi sebenarnya. Saat kita menulis email ke teman atau mencari informasi di internet, ya pada dasarnya kita menyimpan, mengirimkan, dan memanipulasi data. Atau daftar hadir juga itu data. Kalian yang ngechat ke temennya itu pun data. Jadi data itu ya sesuatu yang jadi ada prosesnya gitu. Melakukan pemrosesan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Dari data-data yang tadi ya, yang ini, yang kita asumsikan sebagai data. Jadi bisa ditarik data science itu bidang ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur dan tidak terstruktur.
Ya, nanti ada data terstruktur, data tidak terstruktur, ada semi terstruktur. Nanti kita akan coba bahas. Serta menerapkan pengetahuan dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data di berbagai domain aplikasi. Jadi ya memang untuk data science ini ya untuk menggali informasi apa di dalam data tersebut gitu. Itu intinya. Itu ya. Kalau misalnya apa namanya, kita punya data nih, misalnya data daftar hadir, ya, daftar hadir mahasiswa, itu juga bisa nanti diolah menjadi visualisasi gitu, report gitu. Siapa sih yang yang jarang hadir gitu, atau yang rajin, nanti akan kelihatan. Nah, disitulah namanya data science. Nanti kalau profesinya nanti ada lagi data scientist, seperti itu. Kemudian lanjut, ini dulu tujuannya ya, tujuan data science itu apa sih? Kenapa sih harus diekstrak, harus apa tuh tadi? Ya diekstrak pengetahuan, diekstrak, digali gitu. Ya itu salah satu tujuannya, ekstrak pengetahuan gitu ya, dari data. Gitu. Ya dengan kata lain untuk memahami data tersebut. Gitu. Ada nggak sih hubungannya gitu ya? Untuk apa? Ada nggak hubungan antar data gitu ya? Nah nanti ada lagi bicara model. Ya. Kalau sudah dianalisa datanya, sudah di apa namanya, diekstrak datanya di pengetahuan. Nanti ada model algoritma. Gitu. Kemudian tipe data ya. Jadi ada data terstruktur. Data terstruktur adalah semua jenis data yang pemformatan, angka, dan tata letaknya berada dalam bidang atau tempat yang tetap dalam file atau rekaman. Salah satu contohnya itu tabel Excel. Ya. Tapi tabel ini ya bukan satu-satunya. Informasi terstruktur. Ini kalau data terstruktur itu sudah ada nama kolom-kolom gitu ya, sudah ditetapkan. Gitu. Ya selain itu juga ada mungkin kuesioner ya. Kuesioner itu kan sudah ditentukan yang harus diisi itu apa sih kuesioner. Ya, kemudian mungkin bisa survei ke kantor, misalnya ada yang survei ke kantor gitu ya, kan sudah ditentukan. Nah itu data terstruktur. Nah kemudian selanjutnya itu data tidak terstruktur ya. Data tidak terstruktur itu data kualitatif yang artinya tidak dapat diolah atau dianalisis dengan alat dan metode konvensional. Sulit untuk mendekonstruksinya karena tidak memiliki model yang tertentu. Sehingga data harus disimpan dalam format aslinya. Model data merupakan gabungan dari tipe data seperti teks, gambar, video, dan audio. Contohnya apa? Contohnya itu hasil dari
video dari CCTV. Nah, di situ ada tanggalnya, ada waktunya, ada gambarnya, gitu. Ada suaranya. Nah, itu yang tidak terstruktur. Gitu. Atau dokumen kontrak gitu ya, dokumen kontrak kerja. Kenapa tidak struktur? Karena di situ mungkin ada foto atau ada tanda tangan kita gitu. Nah, itu tidak struktur. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Enggak ya, mungkin sudah pada paham kali ya teman-teman kalau mengenai data ya. Kemudian data semi terstruktur. Data semi terstruktur ini dicapai dengan menggunakan tipe tag atau properti terdefinisi lainnya yang dimasukkan ke dalam sistem hierarki dalam sebuah file gitu ya. Jadi apa sih contohnya gitu yang semi terstruktur itu? Kalau dilihat dari ininya ada tagnya dia ya, ada penanda gitu ya. Itu mungkin bisa kalau kita moto dengan handphone ya, dengan smartphone gitu ya, itu juga ada waktu, ada tempat gitu, yang ditandai dengan serangkaian tagnya. Jadi pas di foto, nah di situ ada tanggal sama waktunya. Itu data semi terstruktur. Gitu. Oke. Nah, ini result data ya. Yang data terstruktur itu dari mana sih? Gitu ya. Nah, ini dari IoT ya, Internet of Things. Masuk data dari berbagai sensor seperti sensor suhu atau tekanan. Menyediakan banyak data berguna ya. Misalnya jika gedung perkantoran dilengkapi dengan sensor IoT, kita dapat mengontrol pemanas dan pencahayaan secara otomatis untuk meminimalkan biaya. Nah, di kita juga sudah diterapkan ya, seperti PJU ya, penerangan jalan. Jadi kalau gelap, siang-siang pun bisa siang terus gelap, nah itu lampunya akan nyala sendiri. Tapi kalau terang dia akan mati. Nah, itu juga termasuk data terstruktur gitu, karena di sistemnya itu sudah pasti lah gitu. Kalau gelap di datanya itu, kalau gelap dia berarti terang gitu. Jadi sudah ada histori datanya. Kemudian data tidak terstruktur. Nah, ini gambar atau video dari kamera pengawas ya, dari CCTV itu dapat digunakan untuk memperkirakan lalu lintas di jalan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi kemacetan lalu lintas. Nah, ini juga diterapkan ya, sudah diterapkan. Jadi dari video dari CCTV, kalau yang live gitu biasanya di dinas perhubungan tuh, comment centernya dinas perhubungan tuh ya, dia punya kamera pengawas, bahkan sudah sekarang sudah ada speakernya juga ya, sudah diawasi. Jadi bisa pihak-pihak tertentu bisa mengatasi kemacetan kalau memang kelihatan dari CCTV. Kemudian data tidak terstruktur lainnya itu adalah server web ya.
dapat digunakan untuk memahami halaman mana di situs kami yang paling sering dikunjungi dan untuk berapa lama. Nah, ya, jadi log server itu diambil ya datanya untuk apa namanya, halaman mana aja sih yang sering dikunjungi dari log server. Itu biasanya tipe datanya bisa dat gitu ya, atau txt atau apa ya di server itu ya. Tanix saya belum tahu di server Tanix. Tapi kalau server-server jadul itu dulu dat. Nah, kemudian data semi terstruktur. Saat kita memiliki banyak foto ya, kita dapat mencoba mengekstrak data foto tersebut dengan membuat grafik orang-orang yang mengambil foto satu sama lain. Ya, jadi kalau kita banyak foto, kita juga bisa mengekstrak foto tersebut untuk dijadikan grafik. Itu ya. Ya, oh ini ada. Kemudian sumber data, ya, yang sudah pada tahu ya, sumber data dari apa, data science itu ya, dari media sosial gitu ya, dari alat pun ada ya, dari CCTV, dari satelit gitu, dari ATM, dari apa lagi, SIM online ya. Nah, aplikasi data science ini ya, tadi seperti yang di video sebelumnya, itu rekomendasi produk gitu ya, dan konten. Jadi ketika di Netflix genre apa, nanti akan muncul seperti itu. Di pencarian online juga sama, di Google ya, di Halo Dokter, analisis kesehatan ya. Dan kalau misalnya di Halo Dokter sering apa, keluhan apa gitu, nanti akan muncul rekomendasi. Kemudian pengelolaan keuangan, manajemen risiko, deteksi penipuan ya. Jadi kalau misalnya apa, misalnya ada WA yang mencurigakan gitu ya, itu kan juga termasuk data ya, WA. Wah, ini mah udah penipuan. Saya juga sering dapet tuh, ada yang sering WA awalnya assalamualaikum gitu ya, pas dijawab waalaikumsalam, pas dijawab menawarkan apa, bisnis apalah atau paruh waktu lah gitu. Itu sering banget. Kemudian yang selanjutnya transportasi dan navigasi. Itu ada Uber, ada Google Map. Itu ya. Dan ini dia tujuan data science. Tujuan akhir dari data science ini ya untuk menemukan insight dari data. Apa sih insight itu ya? Insight itu dapat berupa informasi penting maupun model-model yang dibuat dari data yang akan bermanfaat dalam keputusan. Jadi kalau misalnya tentang penjualan produk gitu ya. Nah, di dalam penjualan produk itu misalnya ada problem, ada masalah, atau ada bukan masalah ya, ada peningkatan misalnya, ada peningkatan.
kira-kira apa sih yang mau diambil informasi pentingnya gitu dari kenaikan penjualan itu, misalnya produk apa sih gitu yang sering dikunjungi, yang sering dipesan. Nah, itulah insight. Jadi informasi penting gitu, yang dibuat dari yang akan bermanfaat dalam mengambil keputusan. Nah, setelah insight dapat, ya, barulah kita ngambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Nah, data science dapat dipandang sebagai proses untuk mengekstraksi atau menggali insight. Nah, jadi data science ini ya prosesnya untuk mengekstraksi atau menggali insight dari data tersebut. Tuh, ya. Habis. Kalau slide-nya habis nih. Tapi nanti setelah break maghrib kita lanjut lagi. Sekarang kita break dulu kali teman-teman ya. Iya, Pak. Masuk lagi Udah jam ajan, berapa, Pak? udah ajan kan? Biasanya berapa menit? Pak. Biasanya berapa menit teman-teman? 20 menit, Mak. 20 menit. Berarti jam 6 dulu ya. Sekarang 5.50 ya. Berarti jam 6 lewat 10 ya. 15 aja, Pak. 15, 6.15. 6 lewat 10. Itu ya. Jadi kita lanjut lagi nanti setelah salat maghrib. Ya.
Assalamualaikum teman-teman. Salam, Mbak. Tugasnya yang belum ya, banyak yang nanya nih. Mana, Pak? Maaf. Ini ada yang nanya di chat ya tadi ya, dengan 6. Siapa saja yang boleh lihat list yang sudah? Oh ya, tugasnya ya. Ntar saya cek dulu ya. Tugas kemarin. Nih, yang belum tuh Salsa, Fahrud, Ahmad Ridwan, yang udah ini nih, Ahmad Ulin Muha, Agus Muhammad Soleh belum, Dinda belum, Israwati, Nadia, Andrian belum, Ahmad Nuari belum, Muhammad Dafa belum, nih belum Ahmad Nur Yasin, Abdullah belum, Rifki belum, Muhammad Fikmis Bahudin belum, yang sudah Reza N Arifin nih, Leonis Firdaus sudah, Haji belum, Topan belum, Kian belum, Lana belum, Fikri, Ana, Tasya, Fadli. Nah ini udah nih Ata, Esa, Nugraha, Tony Wahyudi sudah. Tinggi belum, Fajar sudah, Ridwan belum, Wendy sudah. Nih banyak yang belum ternyata ya. Itu ada yang bertanya lagi? Maaf saya belum Pak, Senin kemarin saya keluar kota. Boleh coba nanti di ini ya, di apa? Dikumpulkan. Kita minggu ini nggak ada tugas dulu deh. Nanti minggu besok baru ada tugas. Ya, saya lanjut dulu aja ya. Bentar lagi. Nah, kita lanjut dulu sebentar. Pengenalan sistem rekomendasi. Ya, sistem rekomendasi. Ini pendapatan perusahaan e-commerce di Indonesia sampai tahun 2020. Dan baiknya sampai tahun 2020. Gila ya, 50.662 US dollar. Ini yang kemarin juga disampaikan oleh Presiden Indonesia ya, Pak Jokowi di TikTok gitu ya, yang sekarang Ranjang pun sedang di blok. Itu pun termasuk gila gitu ya, misalnya transaksinya 11.000 triliun. Sebentar.
Ya, mohon maaf teman-teman. Istri saya nelfon. Ya, jadi eh, di e-commerce ini emang mantep ya. Maksudnya, teman saya juga jualan online sepatu gitu ya. Itu dalam 1 tahun dia bisa 300 juta lebih omsetnya jualan sepatu. Tapi memang dia bukan hanya satu e-commerce ya, bukan hanya satu aplikasi ya. TikTok juga, di Shopee juga, di Lazada juga. Ya, jadi memang signifikan ya. Nah, gimana sih cara itu ya, sistem rekomendasi itu? Nah, kita lihat dulu, belanja online dipilih karena mudah gitu ya. Dimana konsumen tidak perlu pergi keluar rumah, tidak perlu bermacet-macetan gitu ya. Atau tidak perlu mencari tempat parkir, tinggal klik gitu ya. Tinggal gunakan smartphone, handphone gitu. Bisa belanja duduk manis, barang datang. Selain itu, dengan berbelanja online, barang yang susah didapat gitu ya, di suatu kota dapat dengan mudah dibeli dengan di kota lain. Hanya dengan menambah ongkos kirim gitu. Ya misalnya di daerah sini nggak ada nih barang yang kita cari ya. Mungkin ada di kota lain gitu ya. Tapi tinggal ongkos kirimnya saja gitu. Agak bertambah. Nah, dari uraian tadi, sistem rekomendasi ini, yang dimaksud dengan sistem rekomendasi adalah sistem yang memfilter informasi untuk memprediksi preferensi konsumen terhadap suatu barang. Jadi informasi yang tadi sebelumnya saya sampaikan gitu ya, misalnya dia masukkan pencarian apa, handphone atau apa, nah itu akan otomatis masuk, nanti akan difilter, kemudian diprediksi untuk konsumen rekomendasinya apa sih dia, karena dia sudah mencari barang itu, akhirnya direkomendasikanlah barang yang ada keterkaitannya gitu. Nah, di bidang e-commerce, sistem rekomendasi ini digunakan untuk mempersonalisasi platform e-commerce untuk setiap konsumen. Rekomendasi ini misalnya dilakukan berdasarkan barang yang pernah dibeli sebelumnya, barang yang pernah dilihat, dan informasi demografis konsumennya. Jadi yang hanya lihat-lihat pun gitu ya, atau bahkan beli gitu, ini hanya lihat pun dia bisa ada rekomendasinya gitu, tercatat gitu. Ya, itu sistem rekomendasi. Nah, ini top 10 ya platform e-commerce ya. Kalau dari sini Bukalapak masih tinggi ya. Ini eh, data dari ASEAN 2019. Mungkin kalau tahun ini ya TikTok mungkin ya. Gitu. Selanjutnya, salah satu algoritma yang populer digunakan untuk sistem rekomendasi ini adalah kolaboratif filtering ya. Ini nama algoritmanya. Kolaboratif filtering adalah metode untuk membuat prediksi otomatis tentang ketertarikan seorang pengguna dengan mengumpulkan informasi preferensi atau ketertarikan banyak pengguna lain. Kolaborasi ya, yang profilnya mirip dengan si pengguna. Ya, ini algoritmanya yang digunakan untuk rekomendasi ya, buat prediksi otomatis gitu. Nanti seperti apa algoritmanya,
kita bahas. Sistem rekomendasi digunakan oleh platform e-commerce untuk membangun daftar rekomendasi untuk konsumennya berdasarkan perilaku dan ketertarikan konsumen saat berbelanja atau mencari produk. Ini menurut penelitian Schaefer 2001. Jadi berdasarkan perilaku dan ketertarikan konsumen ya itu tadi ya. Cuman hanya nyari gitu ya. Nyari barang doang nanti akan muncul rekomendasinya. Nah, berdasarkan sifat plan 99 sistem rekomendasi pada platform e-commerce secara umum menggunakan data berikut. Rating gitu ya, rating suatu barang yang dibeli. Jadi kalau misalnya ratingnya jelek ya enggak gitu ya. Enggak direkomendasiin. Kemudian pola perilaku, misalnya durasi browsing dan jumlah klik. Ya, jadi kalau misalnya durasi browsingnya lumayan banyak gitu ya, atau jumlah kliknya banyak, nah itu akan direkomendasi. Kemudian transaksi, misalnya tanggal pembelian, kuantitas dan harga, gitu ya, itu pasti ya. Kalau berapa kuantitinya yang dibeli gitu, udah laku berapa gitu, nah itu akan direkomendasi. Kemudian produksi, misalnya merek barang, favoritnya siapa, topik favoritnya. Nah, itu pemasaran mungkin produksi. Kemudian sudah tadi ya. Nah, data ini akan menjadi input bagi sistem rekomendasi dan diolah dengan menggunakan algoritma tertentu sampai menghasilkan daftar rekomendasi untuk konsumen tertentu. Gitu. Jadi data yang ini yang rating, pola perilaku, transaksi, produksi itu akan diolah menggunakan algoritma yang tadi disampaikan gitu, yang kolaboratif filtering gitu. Kemudian ini cara kerjanya, cara kerja sistem rekomendasi. Data yang disimpan gitu. Ini akan diproses oleh algoritma kolaboratif filtering gitu ya. Contohnya, bukan hanya itu sih algoritmanya. Kemudian setelah diproses nanti akan muncul rekomendasinya. Kalau misalnya misalnya kita nggak browsing itu nih, nggak browsing barang itu, tapi dia muncul rekomendasi. Nah ini mungkin karena penjualannya yang sangat tinggi gitu bisa jadi ya, dari ratingnya yang sangat tinggi dia akan rekomendasian sendiri gitu otomatis. Nah itu cara kerja sistem rekomendasi. Nah ilustrasi yang selanjutnya itu seperti ini ya, misalnya Nando ini dia suka ketiga ini ya, es krim, permen, pizza gitu ya. Kemudian yang Karin ini menyukai es krim dan permen. Nah, si Stephen ini udah otomatis akan direkomendasikan ke es krim atau permen karena es krim itu disukai oleh Nando, Karin gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa dia nggak pilih pizza, karena di sini hanya satu gitu peminat. Jadi kalau logika rekomendasi itu seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Enggak Pak. ya? Iya, enggak ya, Itu aman ya. di chat, Pak, di chat. Coba di chat. Oh di chat, sebentar saya belum chat. Belum cek chatnya ya.
Pak, jadi kalau seumpama something yang viral itu pas menggunakan sistem rekomendasi. Maksudnya something yang viral itu misalnya apa? Eh, ya kita sekarang kan ada mungkin viral ya Pak, jajanan atau makanan A atau produk A gitu Pak. Jadi Hmm, banyak yang menggunakan terus itu akan direkomendasikan di semua betul, usernya gitu ya Pak. betul. Jadi dia viral juga. Kan eh, apa namanya? Kenapa viral? Pasti dia banyak yang akses tuh si barang itu ya. Banyak yang akses, kemudian dia viral, udah pasti kan kliknya banyak tuh dia. Yang tadi saya sampaikan ya. Browsing berapa kali halaman itu di reload gitu ya, terus berapa kali dia kliknya ke si barang itu ngaruh sekali. Itu pakai sistem rekomendasi pasti. Jadi bukan hanya kita mau beli barang itu, tapi rating, kemudian apa namanya, eh, ya apa sih namanya tuh kalau ya tadi jumlah kliknya gitu ya, gitu. Jadi itu nanti akan masuk ke dalam datanya si e-commerce itu, gitu. Seperti itu cukup atau gimana? Iya Pak. Pak, jadi sistem rekomendasi itu di media sosial atau e-commerce, apakah dia menjadi suatu sistem yang utama, salah satu sistem yang utama, Pak, di platform tersebut? Ya, karena gini, kalau kalau dia tidak menggunakan sistem rekomendasi ya, misalnya e-commerce itu nggak pakai sistem rekomendasi, akan monoton gitu. Jadi misalnya si pengguna nih, ah, gue coba mau ini nih, mau ke apa, platform ya, tapi nggak ada rekomendasi sama sekali gitu, nggak muncul rekomendasinya. Gimana ya? Jadi eh, nggak tertarik gitu orang. Tapi kalau misalnya ada rekomendasi, kita nggak mau beli pun bisa jadi beli loh. Misalnya nih, kita nggak mau beli jam tangan nih. Nah, karena ada sistem rekomendasi itu dengan ratingnya tinggi, harga murah misalnya, harga murah, kemudian bagus gitu ya, tampilannya menarik gitu, ya otomatis pasti si pengguna akan tertarik gitu. Nah, itu kelebihannya si sistem rekomendasi kalau menurut saya gitu ya. Itu Mas. Mas siapa ini? Pak, terima kasih Pak. Mas siapa? Fatima ya? Fajar Pak. Itu namanya Fatima kok. Iya Pak. Oh, Fajar ya? Ini sih. Lah, serius Pak, Fajar kan Pak namanya. Talking Fatima. Ah, di saya Fatima loh. Oh iya, kok bisa ganti sebentar Pak. Ayo lu mas. Fajar ya, ini Fajar ya. Iya Pak. Lah, Mas sebentar. Fajar kerja di mana? Saya di salah satu provider terbesar di Indonesia Pak, Widih, apa tuh? Telkomsel. MX Lindo Pak. Oh, TE. Oh iya iya, siap. Mas Agung berarti ya ke situ ya. Eh, oh di TE. Wah, ini mah tuh Iya Pak. luar biasa tuh. Iya, teman-teman berarti udah pada kerja semua ya. Wendy itu saya kenal Wendy. Kalau Wendy mah di Kominfo. Sehat Mas Wendy ya. Alhamdulillah Pak, Tuh. sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Di mana Pak sekarang? Di mana itu? ah? Di ngajar di kampus apa di mana? Oh lagi di kantor dinas kesehatan, nggak ke kampus deh. Mm-mm, belum bisa ke kampus. Nah, eh biasanya tadi kan saya ngabsennya dipanggil ya. Risih nggak tuh dipanggil? Saya mau share dulu nih sama teman-teman. Biasanya dipanggil atau gimana nih? Atau ngisi link Google, Iya Dipanggil Pak. aja Pak. Dipanggil. dipanggil aja. Panggil aja ya, Pak Reza ya. Kayak Fatimah tuh Pak. Fajar Fatimah.
Udah aman, nggak tahu loh tiba-tiba bisa. Nah, iya makanya saya Ini loh, ini saya hati-hati. nggak rename loh Pak. Ini belum saya rename udah balik. Udah balik. Udah balik. Gitu ya. Jadi kita sharing aja ya, maksudnya teman-teman kalau misalnya ada informasi yang misalnya saya salah menyampaikan, mohon dikoreksi aja teman-teman ya. Jadi kemarin ada tugas tuh ya dari Pak Yusuf, diamanatin emang disampaikan tuh yang belum siapa gitu. Ya mungkin nanti dibuka lah kalau misalnya memang masih ada kesempatan. Nanti saya koordinasi dulu sama Pak Yusuf yang belum mengumpulkan apakah masih bisa atau eh, sudah ditutup gitu ya. Gitu. Terus dan hari ini kita sampai jam berapa ini? Sampai setengah 7 ya? Dari jam 5 sampai setengah 7 ya? Kalau di jadwal bukan jam 7 ya Pak? Jam 7 ya? Dari jam 5 sampai jam 7. Iya Pak, 2 jam Pak. Oh, 2 Tapi jam. kalau emang lebih cepat lebih baik nggak apa-apa Pak. Nanti WA saya, Mas Fajar ya. Baik Pak. Ya. Bikin Ya, grup, ya. Pak. Oh, ada grup? Ada. Masukin Belum aja. sih Mas Fajar mau bikin katanya. Iya, enakan grup sih kalau kata saya mah. Jadi kalau Oke, siap. Nanti coba saya siapkan Pak. langsung informatif gitu ya. Ini suaranya Mohon izin Pak Ucu. Ya siap. Pak Yusuf itu kayaknya suaranya saya kenal. Gitu. Bapak Edi. Oh, Bapak Edi. Wah. Kirain Pak Yus. Mana nih tadi ada chat lagi nih. Ya kenapa itu Fatima ya? Ya. Dan jam 7 ya, kirain saya setengah 7, 1 jam setengah. Oke. Jadi nanti kita cara belajarnya mungkin 2 minggu 2 kali pertemuan nanti akan ada tugas. Saya sih pengennya dibahas gitu ya. Jadi tugasnya itu nggak hanya dikumpulkan tapi harusnya dibahas gitu. Jadi pada saat pertemuan ketiganya kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi biar nanti ada feedbacknya. Kemudian saya juga belum tahu ini data science ini sampai ke praktek atau hanya teori gitu ya. Saya juga belum paham. Karena nanti RPP-nya juga saya belum lihat gitu ya. Jadi nanti harus dipastikan dulu. Atau mungkin teman-teman tahu di sudah disampaikan sebelumnya ada apa? Apakah kita harus menggunakan Python gitu ya untuk di Google Colab gitu buat nyoba gitu data science atau gimana? Teman-teman ada nggak yang tahu informasi ini? Belum tahu ya? Gimana Pak? Ya, jadi di mata kuliah ini sampai ke praktek algoritma gitu atau gimana gitu? Belum tahu ya? Ya, kalau kemarin baru ya intro sih Pak, intro Masih teori sih Pak, cuma dari Pak Yusuf dari Pak Yusuf. di dia Google Colab biar nggak butuh yang aplikasi gitu Pak, yang berat-berat gitu. Ya, di Google Colab gitu. Disampaikan begitu ya? Iya Pak, di Berarti, pertemuan kemarin. berarti nanti pakai Google Colab gitu ya. Ya, nanti kita coba siapkan, kita belajar bareng ya. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Ketua kelasnya Pak Mas Fajar ya tadi ya? Iya Pak, sama Mas Fajar aja ya. Mana sih ini nggak pada kelihatan. Iya Pak. Oh, Mas Fajar Kurniadi ya, siap Mas Fajar. Nanti di ini aja di WA ke saya biar saya save atau terserah lah mau bikin grup atau gimana ya. Demikian saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak
Ada yang belum di absen? Apa udah semua ya? Saya belum, Pak. Leonis ya. Bentar. Leonis. Leonis. Ada lagi? Abdullah ada nggak tadi? Uzaifi. Nggak ada ya Abdullah ya? Maman Sulaiman, Pak. Aman. Aman Sulaiman ya. Rifki. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Rifki Algi Fauzan. Sorry. Bukan Rifki Setiawan. Nggak ada ya? Fadli Marcelo Manalu. Nggak ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa tuh? Siapa itu tadi? Ada, Pak. Ada, Pak. Fadli. Fadli Marcelo Manalu. Iya, Pak. Baru hadir hari Iya, ini. Pak. Baru hari ini, Pak. Oh, minggu kemarin kemana? Salah jadwal saya, Pak. Oh, siap. Ini Abdullah nggak ada ya? Abdullah Huzaifi nggak ada ya? Nggak ada. Terus Adinda nggak ada. Adinda Lutfia Balkis. Ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Raihan Zulfikar. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin nggak ada. Salsa Dwi Agustiana. Fikri Ahmad Mubarok nggak ada. Terus udah ya berarti sudah di absenin semua. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.